Tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Husni. Saya di sini akan menyelesaikan tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir yaitu UTS tentang ayat-ayat keadilan, kejujuran, dan moral. Perlu kita ketahui bahwa kita masuk ke dalam ayat-ayat keadilan terlebih dahulu, bahwa secara etimologis kata al-adl adalah yang adlan itu berasal dari bentuk isim yang bermakna menghukum dan benar dan bersikap adil. Seiring dengan tafsir Al-Marughi dijelaskan bahwa adil dalam perspektif bahasa menjadi alat keseimbangan yang tepat dalam setiap urusan, tidak berlebihan dan tidak kurang maupun kecurangan. Istilah al-adl adalah kebalikan dari al-zulm, yaitu kedzaliman dan penganiayaan. Al-zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 bahwa Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allah mewajibkan 3 sikap dalam relasi sosial di dalam menegakkan keadilan. Yang pertama, beramal baik dan menyantuni kerabat, sekaligus menjauhi 3 perbuatan yang berlawanan, yakni perbuatan cela, kemungkaran, dan permusuhan. Keenam prinsip ini menjadi pedoman etis yang mengatur hubungan antara manusia, tidak semata mengikat hubungan hamba dengan Tuhan, tetapi juga menata kehidupan bermasyarakat ini seperti nilai-nilai keadilan, kebajikan, dan kemurahan hati terhadap keluarga yang bersifat universal dan diharapkan sepanjang masa. Istilah al-adl dalam sebagian tafsir itu dimaknai sebagai at-tauhid, yakni pernyataan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas. Dalam penafsiran lain, al-adl dapat dipahami bahwa sebagai sikap memperlakukan sesuatu secara seimbang, sementara al-ihsan wal ihsani diartikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, seolah-olah sedang menyaksikannya secara langsung, serta menumbuhkan kasih sayang kepada sesama, baik kepada orang beriman agar keimanannya semakin kokoh, maupun kepada orang kafir dengan memperlakukannya layaknya saudara dalam kemanusiaan. Terus riwayat lain juga menjelaskan bahwa al-adl itu berarti mengesahkan Allah, sedangkan al-ihsan berarti keikhlasan. Yang keduanya berpijak pada mana at-tawahhud wa al-ihsani. Dalam setiap perkara adil di dalam ranah tauhid berarti meyakini kesempurnaan karakteristik Allah SWT serta memuliakannya dari segala kekurangan. Sedangkan adil dalam akidah adalah menisbatkan segala perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengakui adanya usaha manusia dalam tindakannya. Kita lanjut ke ayat-ayat kejujuran. Kejujuran itu termasuk salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam yang tidak hanya diwajibkan seperti interaksi sosial, akan tetapi juga menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymani ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan penuhi janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah meneguhkannya, padahal kamu telah menjadikan
Allah sebagai saksi atas sumpahmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat tersebut ini pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91 ini menyoroti pentingnya menepati janji dan menjaga kejujuran atas setiap ikatan yang telah dibuat. Sikap jujur dalam menunaikan janji itu menjadi salah satu pilar penting dalam membangun interaksi harmonis baik di antara manusia maupun dalam ikatan ketaatan kepada Allah SWT. Di dalam Al-Quran, kejujuran tidak hanya mencakup ucapan, akan tetapi juga setiap tindakan yang selaras dengan kebenaran. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab, mohon maaf sebenarnya tidak saya cantumkan, ayat 70, di mana Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, qaulan syadidan. Pada ayat tersebut, qaulan syadid dipahami sebagai ucapan berupa jujur, tidak menyimpang, serta bebas dari unsur kebohongan. Maknanya tidak hanya terbatas pada perkataan yang sekedar benar, akan tetapi juga mencakup tutur kata yang tidak menyimpang dari inti kebenaran, baik dari sisi lain maupun dalam penerapan melalui perlakuan nyata. Untuknya selanjutnya yaitu ayat-ayat moral. Istilah moral atau moralitas berasal dari bahasa Latin yaitu mos tunggal dan mores jamak dalam arti suatu ajaran yang membahas nilai-nilai baik dan buruk yang diterima secara umum dalam kaitannya dengan tindakan setiap maupun kewajiban Allah SWT. Berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 bahwa wa'allama Adam al-asma'i kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebentar, ini kok salah. Mana saya kurang nih. Oh ini. Artinya, dan Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruh benda, kemudian menyampaikan kepada malaikat, saya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu benar-benar orang-orang yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam melalui dengan nama-nama seluruh benda. Hal ini dapat dimaknai bahwa sebagai pemberian potensi pengetahuan untuk mengenali dan menamai sesuatu, sekaligus memahami fungsi serta karakteristik yang harus dimiliki seseorang peserta didik yang moralnya itu atau tindakan, sikap maupun kewajibannya itu baik dan tidak melanggar aturan syariat Allah SWT. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan di dalam menyampaikan atau menjelaskan, terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.